Beginilah nasib situs sumber Beji, Petirtan yang diduga merupakan kolam suci milik kerajaan di masa lampau. Situs ini ditemukan warga beberapa bulan lalu di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Namun karena tak segera ditangani lebih lanjut, situs Sumber Beji kini kembali terendam air. Keindahan situs Sumber Beji tak bisa lagi tampak seperti sebelumnya. Sementara berbagai benda berharga seperti jalat wara yang ditemukan di situs ini sekarang masih diamankan di rumah Kepala Desa Kesamben. Sepintas, jalat wara merupakan batu pancuran air yang berada di sudut-sudut Petirtan. Namun, jalat wara yang ditemukan di situs Sumber Beji bukanlah batu pancuran air biasa, tetapi batu pancuran yang sangat artistik dan memiliki nilai seni maupun nilai sejarah yang sangat tinggi. Ada 9 jalat wara yang diamankan dari situs Sumber Beji. Seluruhnya memiliki bentuk dan ukiran yang berbeda-beda. Bentuk maupun ukiran ini pun diyakini syarat akan makna dan pesan spiritual. Sebagian batu tampak menggambarkan cerita tentang kehidupan tokoh pemilik Petirtan Sumber Beji, sedangkan pada batu lainnya diduga menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Menyimpan batu-batu yang memiliki nilai sejarah tinggi seperti ini, menurut W.S. Yuda, Kepala Desa Kesamben, tidaklah mudah. Sepanjang waktu, ia harus berhati-hati dan mengantisipasi dari aksi pencurian. Bahkan tak hanya itu, menurut Yuda, ada sejumlah orang yang telah mengiming-iminginya uang ratusan hingga miliaran rupiah untuk memiliki batu istimewa tersebut. Selain 9 jalat wara dan patung Garuda yang masih menempel di situs Sumber Beji, warga meyakini di dalam situs Sumber Beji masih banyak situs lainnya yang bernilai tinggi dan belum tergali. Itu sebabnya, sejak ditemukan beberapa bulan lalu, Yuda bersama warganya sepakat untuk menjaga situs Sumber Beji 24 jam secara bergantian. Warga berharap pemerintah segera memenuhi janjinya untuk mengekskavasi situs Sumber Beji secara keseluruhan agar benda-benda berharga lainnya dapat segera terlihat dan diamankan. Kalau terkait dengan jalat wara ini tadi, Pak, iya, bisa dijelaskan sedikit, Pak? Jalat wara itu dari bentuk ini udah berubah, udah beda-beda, bukan berubah, beda-beda. Jadi ini menggambarkan kehidupan, dari kehidupan awal yang seperti biasa. Jadi kehidupan yang ada itu cerita yang ada di Garudianya sendiri, yaitu membebaskan ibunya yang disandra sama naga dua itu. Terus akhirnya ada Sayemboronya yang dua naga itu bilang kalau itu hitam, tapi di Garudianya, di Garuda itu bilang kalau itu putih. Katanya nanti disembur, terus akhirnya itu cerita, Mas. Cerita, nggak tahu cerita pewayangan atau cerita sejarah atau cerita terbentuknya itu saya juga nggak begitu paham tentang risalah dan silsilah. Rencananya terkait dengan jalat wara ini bagaimana? Kalau jalat wara, Mas, ini nanti setelahnya di ekskavasi selesai dikembalikan ke asal. Jadi di situ ada mungkin literaturnya dari Pak Wicak, mungkin tahu. Jadi seandainya ini bentuknya tempatnya di mana, itu tahu. Direkonstruksi? Iya, direkonstruksi ulang. Permohonan saya sih seperti itu. Karena apa? Karena itu uri sejarah, Mas. Di samping itu, kenapa sih ada Garudia yang nggak berani dibongkar dan nggak berani diamankan? Kita tetap jaga tiap malam di situ, tiap hari, tiap malam jaga, Mas. Dugaannya di kedalaman itu masih di kedalaman masih ada. Itu yang ke barat itu sekitar 200 meter. Itu dari air utama yang ngalir. Sumurnya sudah saya temukan. Tapi kita nggak berani untuk ekskavasi ataupun apa, karena itu milik orang. Sebelum dibebaskan lahan kan kita nggak berani. 200 meter ke arah barat. Dapat baratnya jalan di
pisang-pisang yang ada tanah agak tinggi. Itu sumur yang mengalirkan dari sisi itu. Jadi mintanya ada anggaran untuk pembebasan lahan juga. Ya nanti kita lihat tergantung dari pemerintah daerah sama pemerintah pusat sama pemerintah daerah tingkat 1 Mas, karena perbuk yang ada di Kabupaten Jombang masih baru digodok untuk perbuk situsnya.